berpenghuni dan terlihat sangat terbengkalai. Mbak Novi mungkin malam ini tim Urban Legend bacaini.id mendatangi sebuah kawasan yang sangat angker. Tempat ini adalah bekas perumahan yang berada di Desa Manyaran, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Dulu kawasan ini pernah berencana untuk menjadi sebuah kawasan permukiman, tetapi karena suatu hal, pengembangan kawasan itu tidak jadi dilaksanakan. Dan saat ini, tempat ini meninggalkan banyak sekali bangunan-bangunan rumah yang terbengkalai dan berada di kawasan yang sangat terpencil dan cukup jauh dari permukiman penduduk. Masyarakat setempat meyakini bahwa kawasan ini telah berubah menjadi sebuah kampung hantu. Banyak sekali penampakan ataupun kemunculan makhluk-makhluk astral yang sering mengganggu ataupun beraktivitas mengiringi kegiatan masyarakat yang ada di sini. Malam ini, tim penelusuran Urban Legend bacaini.id sengaja mendatangi tempat ini untuk membuktikan apakah benar kawasan yang disebut sebagai kampung hantu ini benar-benar angker. Dan seperti biasa, malam ini saya masih ditemani oleh praktisi metafisika kita, Mbak Novi. Selamat malam, Mbak Novi. Selamat malam, Pak. Sehat, Mbak Novi? Sehat, Pak Adi. Ini anginnya kencang sekali. Iya, makanya saya pakai jaket, Pak. Mbak Novi, tempat ini sepertinya memang sejak awal sudah kurang bersahabat. Kita tadi masuk ke sini sudah menemui banyak rintangan, dan di sini memang anginnya kencang sekali, jauh dari permukiman penduduk. Secara kasat mata tempat ini memang sudah menunjukkan kalau sangat angker ya, Mbak Novi. Apa yang Mbak Novi bisa tangkap dari awal sebelum nanti kita akan menjelajahi kawasan ini satu persatu? Kalau dilihat lokasinya kan nggak perlu dipertanyakan lagi ya, Pak ya. Tadi langsung dari situ waktu kita masuk itu sudah kelihatan sudah yang nampak sama saya itu sosok penunggunya mungkin, Pak. Okay. Penjaganya mungkin, Pak. Ya besar itu. Di tempat yang rumah tadi yang pertama kali kita masuk ke sini. Sambil jalan. Iya. Jadi kayaknya malam ini penelusuran kita akan menjumpai banyak sekali penampakan-penampakan seperti yang diceritakan oleh masyarakat di sekitar. Sesuai dengan tujuan kita bahwa kita datang ke sini hanya ingin untuk mengetahui keberadaan mereka dan sama sekali tidak ingin mengganggu ataupun mengusik mereka. Mudah-mudahan penelusuran malam ini bisa berjalan dengan lancar dan aman sampai selesai. Yuk kita ikuti bagaimana angkernya tempat ini. Yuk, Pak Novi. Sekarang kita sudah berada di salah satu sudut kawasan perumahan Bukit Manyaran. Kita bisa melihat di belakang saya ini ada deretan rumah-rumah yang sudah tidak berpenghuni dan terlihat sangat terbengkalai. Mbak Novi mungkin bisa diceritakan apa yang bisa Mbak Novi tangkap dari tempat kita berdiri di sini? Kalau di sini
energinya lebih campur-campur sih Pak. Tadi sebenarnya dari depan itu yang sosok yang besar yang saya ceritakan pertama kali itu sudah mengintimidasi. Tidak suka dengan kedatangan kita. Iya, dari awal. Tapi kayaknya yang apa? Ada yang jaga sendiri-sendiri gitu loh Pak. Jadi sosok kayak gitu yang saya lihat itu enggak cuma satu tadi di depan, enggak. Ada banyak sebenarnya. Mungkin kayak apa di setiap lokasi ada mungkin. Di setiap rumah seperti ini ada yang menunggu. Iya. Enggak setiap rumah, maksudnya ada wilayah-wilayahnya sendiri gitu loh Pak. Oke. Tapi enggak tahu satu rumah atau berapa rumah enggak. Tapi ada beberapa gitu loh. Iya. Kalau melihat dari konstruksi bangunannya memang tempat ini sudah terlihat cukup mengerikan ya, walaupun dari kasat mata. Teman-teman juga bisa melihat bagaimana angkernya suasana yang ada di sini, dan kami yang ada di lapangan malam ini juga merasakan tempat ini begitu menakutkan dan menyeramkan. Apalagi ditambah udara malam ini sangat kencang sekali. Masyarakat sekitar menceritakan bahwa sering terjadi penampakan makhluk-makhluk yang tidak mereka duga sama sekali, dan itu bisa muncul dari salah satu sudut rumah. Kita tidak tahu apakah malam ini makhluk itu juga akan menunjukkan keberadaan mereka kepada kita. Tetapi yang seperti Mbak Novi sampaikan tadi, bahwa ada satu makhluk yang dia menjadi penunggu tempat ini, dan dia berada di rumah paling depan, seolah-olah menjadi penjaga kawasan ini. Dan tadi sudah Mbak Novi sampaikan, makhluk itu terlihat tidak menyukai kedatangan kita. Mudah-mudahan tidak ada yang terjadi apa-apa dengan penelusuran kita malam ini. Mbak Novi, apakah tempat-tempat seperti ini terbengkalai, mangkrak, itu memang menjadi habitat mereka? Iya Pak. Ini banyak sekali Pak di sini Pak. Maksudnya saya enggak lihat semuanya utuh gitu Pak ya. Tapi maksudnya kayak kita lagi diliatin sama mereka. Rasanya saya seperti itu. Kalau maksudnya kayak sosok-sosoknya seperti apa saya belum bisa kelihatan jelas. Tapi rasanya itu kayak kita lagi dilihat, diawasi oleh mereka. Iya. Tapi apakah ada salah satu dari mereka yang kemudian berusaha untuk menunjukkan gelagat mereka tidak menyukai kehadiran kita di sini, Mbak Novi? Sepertinya kayak gitu. Soalnya yang dari depan itu tadi kan sosoknya sangat besar. Ya mungkin penunggu ya. Tapi kalau di sini mungkin lebih sosok-sosok yang dominan gitu loh Pak. Oke. Tapi sosoknya ya yang saya lihat masih mirip-mirip sama yang jaga itu tadi. Artinya bahwa cerita masyarakat kalau tempat ini sangat angker dan dihuni oleh banyak makhluk-makhluk astral, itu memang sesuai dengan kenyataan ini. Iya Pak, banyak. Maksudnya kayak kalau dirasain itu kan tadi saya bilang auranya kan campur-campur. Oke. Tadi di rumah yang sebelah situ tadi saya juga kayak rasanya kayak ada yang ada aura-aura sedih gitu, kayak kerasa pengen nangis. Nggak tahu tapi ada apa nggak tahu, masih belum terasa, tapi kayak rasanya kayak sedih gitu tadi yang di sebelah situ tadi. Oke, apakah bisa diidentifikasi apakah dia itu laki-laki atau perempuan? Belum Pak Ari. Belum. Tetapi belum, dia menunjukkan aura kesedihan. Memberi rasa sedih. Memberi rasa sedih. Iya. Tapi nggak tahu, maksudnya itu sosoknya yang kayak gimana saya nggak kelihatan. Oke. Teman-teman, kita masih akan mencoba untuk menelusuri bagian lain dari kawasan
perumahan Manyaran ini. Dan makin malam, kalau boleh saya ceritakan, makin malam makin terasa sangat dingin dan anginnya juga semakin kencang di sini. Beberapa orang meyakini bahwa hembusan angin yang sangat kencang seperti ini menjadi pertanda bahwa keberadaan makhluk-makhluk itu sudah cukup dekat dengan kita berdiri saat ini. Kita tetap berdoa mudah-mudahan tidak ada yang terjadi apa-apa dengan kru yang ada di sini. Karena niat kita adalah baik. Kita hanya ingin mengetahui keberadaan mereka untuk bisa saling menghormati dan saling menjaga wilayah masing-masing. Kita akan mencoba untuk memasuki salah satu rumah yang terlihat sudah sangat terbengkalai. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cukup hati-hati Mbak Novi karena tempat ini sudah dipenuhi oleh semak belukar yang tinggi. Kesini aja Pak mungkin. Oke, ke situ ya. Iya. Tadi saya sudah diberi isyarat Mbak Novi karena kayaknya rumah ini cukup tidak aman. Ada satu penghuni yang langsung mengejutkan Mbak Novi ketika masuk di sini. Kita tidak akan memaksakan diri untuk lebih menjelajahi lebih jauh, tapi mungkin Mbak Novi bisa menceritakan apa yang barusan Mbak Novi lihat sehingga terlihat sangat terkejut. Ada nenek Pak di situ Pak. Oke. Jongkok. Nenek jongkok. Rambutnya berantakan kayak orang gila itu. Oke. Pakai jarik ya Pak. Iya. Terus sama ini Pundak. apa? Selendang. Bukan. Hitam. Apa? Pakaiannya hitam. Oh, pakaiannya hitam. Tadi pas saya nengok situ, jadi langsung kayak tatapan gitu loh Pak. Saya sama. Jadi saling menatap. Iya. Saling memandang. Ya kaget terus saya. Kaget. Oke. Ngeri Pak itu Pak. Oke, teman-teman kita akan keluar aja dari tempat Iya, ini. Pak, jangan di sini. Ya, kita ngobrol di. Karena tempatnya cukup berbahaya. Ini loh Pak, kayak gini loh. Ada apa? Paku Pak. Iya. Kita bisa bicara ngobrol di luar aja Mbak Iya, Novi, karena memang tempat ini memang cukup tidak bersahabat ya. Iya Pak. Jadi lokasinya juga, terus penghuninya juga Pak, tidak suka gitu Pak. Ya mungkin karena memang tempat ini sangat jarang didatangi oleh manusia ya. Iya. Apalagi malam Pak. Kalau apalagi siang, malam seperti ini. Kalau mungkin kalau siang masih ada yang cari rumput di sini masih ya Pak ya. Iya. Tapi kalau malam ya siapa yang mau ke sini? Iya. Kita juga lihat di sini ada banyak bekas tanaman jagung. Kayaknya memang tempat ini dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk beraktivitas bercocok tanam. Tetapi kalau malam hari memang sama sekali tidak ada aktivitas orang di sini. Apakah dia masih ada di sana, Mbak Novi? Iya. Jadi apa ya? Auranya kuat gitu loh, Pak. Situ. Kalau apa? Kunti-kunti gitu ya udah mulai kelihatan Pak saya. Oke. Banyak. Sudah mulai muncul. Iya. Ada yang duduk di situ. Ada yang duduk di atas. Oh. Terus di
di rumah-rumah itu juga. Di rumah-rumah itu juga ada. Kan kalau tidak di pohon biasanya kan dia nongkrongnya di atap gitu. Iya. Dari kejauhan itu juga yang di sana yang gelap. Iya. Di lubang jendela itu ya. Itu juga ada ya. Iya. Perempuan juga. Aut-autan gitu namanya. Perempuan. Iya. Kayak kuntilanak itu lah Pak. Oke. Ini semakin menguatkan bahwa kawasan Bukit Manyaran ini memang sangat-sangat angker. Terbukti satu rumah saja sudah dihuni oleh beberapa makhluk. Seperti tadi Mbak Novi ceritakan, ada sosok nenek tua dengan rambut aut-autan. Kemudian di atas atap rumah ada sesosok kuntilanak. Dan di setiap sudut rumah yang ada di kawasan ini juga mulai bermunculan makhluk-makhluk yang ternyata tertarik dengan kehadiran kita di sini. Kita tidak tahu apakah masih aman untuk melanjutkan penelusuran di tempat ini, karena menurut penjelasan Mbak Novi tadi, makhluk-makhluk yang ada di sini sudah mulai bermunculan dengan berbagai energi yang dikeluarkan. Ada yang tidak menyukai kita secara terang-terangan, ada yang biasa saja, ada yang hanya mengawasi. Saya coba ingin menanyakan dulu kepada Mbak Novi. Mbak Novi, apakah kita masih cukup aman untuk melihat di tempat lain, ataukah memang kita harus sudahi demi keamanan kita? Sekali lagi, kita tidak ingin mengusik mereka di sini. Iya. Sebenarnya kalau terintimidasi sudah dari depan sudah tadi ya Pak ya. Tapi mungkin tidak perlu lama-lama gitu. Oke. Ya apa, kita geser lagi ke malam mungkin Pak. Oke. Kita akan mencoba untuk bergeser dari tempat ini, karena memang rumah ini menyimpan makhluk yang sepertinya tidak menyukai kehadiran kita. Kita coba akan mencari tempat lain yang lebih aman. Kita sudah berada di sisi lain permukiman mangkrak ini, dan di belakang saya sudah ada beberapa unit rumah yang kelihatannya berukuran lebih besar daripada rumah yang tadi kita masuki. Mbak Novi mungkin bisa diceritakan apa yang bisa Mbak Novi tangkap dari dua rumah ini. Saya tadi yang lihat sosok di sana Pak. Di rumah yang besar itu. Besar itu. Itu sosoknya nggak begitu jelas sih. Tapi nggak jalan, nggak melayang, merangkak Pak. Merangkak. Iya Pak. Merangkak ke arah kita atau menjauhi kita? Jadi dia dari dalam. Dari dalam? Dari dalam rumah. Oke. Dari dalam rumah. Itu kan apa? Temboknya kan Iya. Iya. Nah dari situ. Kayak merangkak cepat gitu. Terus habis itu kayak nginguk gitu loh Pak. Oke. Ngintip Pak. Ngintip kita. Iya. Oke. Jadi memang benar bahwa kehadiran kita di sini ternyata lambat laun mulai memancing kemunculan makhluk-makhluk yang ada di sini. Dan narasumber kita, Mbak Novi, sejak awal dari datang ke sini dan sampai kita memasuki salah satu rumah, sudah sangat terintimidasi oleh keberadaan mereka. Sepertinya memang makhluk-makhluk yang menjadi penghuni tempat ini tidak menyukai kehadiran manusia di malam hari. Mbak Novi, mungkin apakah memang ada himbauan kalau menurut Mbak Novi, kira-kira kalau malam memang sebaiknya jangan mendekati tempat ini? Jangan. Tadi waktu Pak Hari masuk yang ketemu sama saya, lihat nenek-nenek itu. Iya. Pak Hari kan salam. Iya. Nggak suka.
Oh, dia Kayak nggak suka. apa ya? Sopo itu. Dari tadi saya tertariknya ke sana, Pak. Iya, kenapa dari tadi Mbak Novi sangat tertarik untuk mendatangi salah satu rumah yang ada di sana? Nggak tahu, kayak pengen lihat ke sana aja gitu loh, Pak. Tapi saya nggak mau. Iya. Kayaknya energinya mungkin besar ya, Pak ya. Oke. Terus kan kita kan kena angin kayak gini kan juga Menurunkan jadi memang intensitas mereka itu lebih kuat lebih sekarang. kuat daripada kita. Iya. Soalnya Banyak sekali. iya, Pak. Kayak dari kayak dari semak-semak gini aja itu. Yang ngintip-ngintip juga banyak. Ya. Sekali lagi, apa yang kita alami barusan dan apa yang disampaikan oleh Mbak Novi sudah menjadi bukti bahwa kawasan bekas perumahan di Desa Manyaran ini memang sangat-sangat angker. Dan tidak hanya dihuni oleh makhluk astral saja, tetapi mereka juga menunjukkan sifat ataupun sikap yang sangat agresif dan bisa mengancam keselamatan manusia atau siapapun yang berusaha untuk beraktivitas di malam hari di rumah ini. Seperti tadi saran Mbak Novi, memang sebaiknya jika tidak ada keperluan yang mendesak atau urgent, masyarakat kita himbau untuk tidak mendekati tempat ini di malam hari. Karena makhluk-makhluk yang ada di sini sepertinya memang tidak menyukai kehadiran manusia untuk mendekati habitat atau tempat bermukim mereka. Kita masih akan mempertimbangkan apakah masih akan untuk melanjutkan perjalanan ini menyusuri tempat ini lebih jauh, ataukah kita putuskan selesai sampai di sini. Kita masih akan rundingkan itu dengan tim dan Mbak Novi sebagai praktisi metafisika kita. Ya. Ya. Teman-teman, kayaknya malam ini kita memang harus menyudahi perjalanan ini karena tempat ini sudah mulai sangat tidak bersahabat, dan Mbak Novi juga sudah mulai dari tadi mendapatkan serangan yang bertubi-tubi yang menunjukkan ketidaksukaan makhluk-makhluk itu kepada kita. Sekali lagi, kedatangan kita di sini tidak ingin mengganggu siapapun yang ada di sini. Kita hanya ingin mengetahui apakah memang benar tempat ini dihuni oleh banyak makhluk astral, dan ternyata benar. Untuk itu, saya himbau kepada masyarakat supaya jangan lagi sekali-sekali untuk mendekati tempat ini pada malam hari karena itu sangat berbahaya. Saya akhiri perjalanan penelusuran tim Urban Legend Bacaan Hidup ID malam ini di Bukit Manyaran, dan selalu ingat dan waspadalah karena dimanapun kita berada selalu ada makhluk tak kasat mata di sekitar kita.